بالحق ليظهره على دينه كله وكفى بالله شهيدا. Yang pertama tentunya puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini alhamdulillah dalam suasana cerah dan sehat kita masih bertatap muka berkumpul. Mudah-mudahan derap nafas kita mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya, kepada keluarganya, dan semoga kita istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang pertama mungkin yang terhormat pada guru kita, orang tua kita, Bapak Yaman Sehu, Bapak Ustadz Suranto, kemudian para sepuh, para orang tua di RW 13. Yang kedua mungkin Bapak Ketua RT 03 selaku Sahibul Hajat beserta jajaran dan warganya dan ibu-ibunya. Terima kasih sudah meluangkan tempat, waktu, tenaga dan materi dalam rangka RW 13 bersolawat. Kemudian yang ketiga, ya mungkin kepada hal-hal yang sifatnya pertama mungkin terkait MJB ini adalah sebagai sebuah wasilah, sebagai sebuah, tadi kalau Pak Ustadz Suranto bilang, sebagai ngecas energi kita berkumpulnya di sini. Mudah-mudahan kita mendendangkan ayat-ayat sholawat. Mudah-mudahan yaumul kelak kita dicari Rasulullah untuk mendapatkan syafaat beliau. Jika kemungkinan ini yang kedua tentunya terkait hal di lingkungan RW 013 mungkin yang paling ramai saat ini adalah terkait SPMB ya, PPDB. Mungkin untuk SMA kemarin ada 13 orang, kemudian yang ada susulan juga, kemudian ya datanya masih fluktuasi, masih kita ikhtiarkan karena ada gelombang kedua. Kalau tidak salah hari ini ada pengumuman untuk SMA. Ya mudah-mudahan kalau bahasa pimpinan Lubang Buaya, jangan sampai ada warga RW 013, warga Lubang Buaya yang menangis, yang tidak terakomodasi di sekolah kita yang ada. Mudah-mudahan semua yang daftar SMP maupun SMA bisa terakomodasi. Kemudian yang kedua terkait kependudukan, saya tidak bosan-bosan menyampaikan kepada para orang tua yang sudah tinggal di RW 13. Biasanya kepentingannya kita akan selalu berkeluh kesah manakala urusan sekolah. Tetapi hal-hal yang lain biasanya santai. Tetapi manakala kita anak sekolah biasanya agak gimana gitu ya. Di harapan saya sih mungkin karena kebijakan dari pemerintah Desa Lubang Buaya yang diprioritaskan adalah yang ber-KTP, yang berkartu keluarga Lubang Buaya. Jadi berapapun Bapak lamanya tinggal di sini, kalau belum ber-KTP, ber-KK Lubang Buaya, kayaknya akan sulit untuk mendapatkan fasilitas di Lubang Buaya. Gitu. Jadi mudah-mudahan harapannya ke depan para warga semua yang sudah ber-KTP, yang belum ber-KTP Lubang Buaya, yang mudah-mudahan segera diproses untuk sedikit mendapatkan ya kemudahan mungkin di Desa Lubang Buaya. Terus kemudian yang berikutnya terkait bantuan sosial. Saya kemarin membagikan bantuan sosial sembako, kalau tidak salah 20 kilo beras dan 4 liter minyak, itu sama, harus ber-KTP ber-KK Lubang Buaya juga. Tetapi memang ini mungkin sempat ramai kemarin di grup pemerintahan juga, karena memang yang diberikan bantuan itu tidak yang layak per hari ini. Itu data yang lama biasanya. Jadi memang kita membagikan kemarin itu sebetulnya mungkin ada yang lebih layak. Tetapi memang itu sumbernya adalah di DTKS, data sosial, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi DTKS-nya itu harus dirubah, baru kita bisa memberikan bantuan yang hari ini layak. Gitu. Jadi memang mohon maaf, mungkin kemarin ada beberapa RT yang saya berikan bantuan sembako dan itu dari desa, itu adalah memang yang data lama. Walaupun hari ini mungkin ada yang lebih layak. Jadi mohon terkait bantuan sosial itu memang kita tidak bisa hanya memberikan aja masukan terkait perubahan datanya. Kemudian yang ketiga, biasanya para bapak yang sudah tidak bekerja itu di kakaknya itu masih berstatus karyawan.
Ini beberapa kali saya coba untuk membantu terkait BPJS apa dan sebagainya itu, kalau bisa di KTP-nya, kalau sudah tidak bekerja secara formal, itu dirubah di KTP-nya atau di KK-nya. Biasanya itu bantuan ataupun yang sifatnya apapun itu di KK-nya kalau masih karyawan agak sulit. Jadi kalau sekarang mungkin bahasanya apa ya? Kalau grade itu atau maksudnya apa itu? Pokoknya tidak formal lah. Baik di KTP maupun di KK-nya segera dirubah. Ya mungkin jangan karyawan lagi. Kalau setelah keluar masih karyawan terus tidak dirubah, itu akan sedikit terhambat untuk mendapatkan baik mengajukan. Saya kemarin mengajukan KIPKA atau mengajukan bantuan kepada pemerintah, itu kalau masih status karyawannya agak sulit. Mungkin kalau dirubah tidak harus karyawan, itu diproses berikutnya, karena kemarin salah satu prasyaratnya di KTP-nya itu, di KK-nya itu sudah tidak berkaryawan. Jadi kalau sekarang yang sudah tidak ada kerja formal, kemudian masih di KK dan KTP-nya masih ada status karyawan, ya sekalian dirubah dengan kondisi hari ini, agar manakala ada kebijakan mungkin bisa lebih berhak untuk mendapatkan. Karena mohon maaf, pemerintah lebih ditutup kepada birokrasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin terkait kegiatan 17-an. Mungkin ada beberapa tahapan lagi nanti, sebentar lagi mungkin ada pemilihan ketua RT, kemudian nanti kepala desa ya, terus kemudian ketua RW juga mungkin berikutnya. Yang mudah-mudahan semua berjalan baik, mudah-mudahan siapapun yang terpilih menjadi pemimpin kita itu sebagai amanah, sebagai wasilah kebaikan buat kita semuanya. Mudah-mudahan itu menjadi jembatan kebaikan saja. Nanti Pak RT yang berlanjut atau siapapun yang diberikan amanah sosial masyarakat adalah sebagai jembatan kebaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.